begitu membicarakan tentang fosil pasti imajinasi kita itu ke dinosaurus ya, karena banyaknya film-film yang mungkin menggambarkan kehidupan pada saat itu. Tetapi kita lupa bahwa kehidupan itu diawali dengan fosil yang sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ara Aminah Rahma Ahmad dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Pickup. Pemirsa, tahukah Anda bahwa rahasia perubahan iklim masa lalu bisa disimpan dalam jejak yang nyaris tak terlihat, bukan dalam batu besar, bukan pula pada fosil dinosaurus, melainkan pada partikel yang disebut fosil mikro. Hari ini kita akan menyelam lebih dalam menelusuri samudra purba, membaca kisah iklim jutaan tahun lalu, hingga mengungkap bagaimana ilmu kecil ini yang disebut mikropaleontologi punya peran besar dalam eksplorasi geologi dan keberlanjutan bumi. Tentunya hari ini kita akan berbincang bersama dengan pakarnya di bidangnya, seorang guru besar. Sudah hadir di hadapan saya Ibu Profesor Dr. Eng Insinyur Mutia Farida STMT yang merupakan guru besar Teknik Geologi Universitas Hasanuddin yang telah melakukan riset mendalam di Formasi Tonasa, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Selamat datang di Studio Unhas TV. Bagaimana hari ini Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ketika kita bicara soal fosil nih Prof, banyak orang yang langsung membayangkan fosil dinosaurus. Sebenarnya apa itu fosil mikro, Prof? Seberapa kecil itu? Ya, betul sekali. Jadi begitu membicarakan tentang fosil pasti imajinasi kita itu ke dinosaurus ya, karena banyaknya film-film yang mungkin menggambarkan kehidupan pada saat itu. Tetapi kita lupa bahwa kehidupan itu diawali dengan fosil yang sangat kecil. Itu mulai ada di air tentunya sekitar kurang lebih 3,5 miliar tahun yang lalu. Nah, itu berkembang terus, kemudian jejak kehidupan itu seperti yang kita lihat sekarang. Nah, fosil mikro ini banyak sebenarnya, bukan cuma yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada yang kita sebut dengan foraminifera, ada juga nanoplankton. Nah, itu ukurannya sangat-sangat kecil. Foraminifera itu paling besar kita bisa amati sekitar sampai 1 cm. Itu yang kita sebut dengan foram besar. Tetapi ada yang lebih kecil dari itu sampai 2 mm. Itu yang paling bisa kita lihat. Nah, tentunya ini membutuhkan mikroskop untuk mengamati. Kajian ilmu saya sendiri itu lebih halus lagi. Ukurannya mikrometer, itu 1/1000. Jadi bisa dibayangkan untuk mengamati itu membutuhkan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Nah, itu alhamdulillah kita sudah punya di kampus, itu bantuan juga sebenarnya kita dapatkan, dan tidak semua universitas punya itu yang mikroskop seperti itu. Ya, dan Unhas punya itu. Ukurannya begitu sangat kecil sangat ya, Prof. kecil, 1/1000 bisa dibayangkan. Nah, selanjutnya Prof, itu ilmu mikropaleontologi. Prof, baru-baru ini sudah dikukuhkan sebagai guru besar tentunya, dan kenapa Ibu Prof memilih bidang ini untuk didalami sebagai karir akademik? Iya, mikropaleontologi itu bagian dari bidang di ilmu geologi, jadi termasuk dalam basic science. Memang untuk mempelajari itu butuh ketekunan sebenarnya. Jadi semakin kesini tuh minat mahasiswa itu semakin kecil untuk mendalami itu. Ya, karena sekarang kan orientasinya tuh ke eksplorasi ya, eksplorasi mineral. Jadi mahasiswa tuh lebih banyak tertarik ke bidang itu. Tapi sebenarnya kita lupa bahwa mikropaleontologi itu membantu kita banyak hal. Jadi selama ini kalau ini ada kaitannya sebenarnya dengan ilmu biologi. Jadi kalau biologi kita belajar mengenai yang hidup pada saat ini, mikropaleontologi itu yang hidup di masa lalu gitu, yang masa lampau. Nah, waktu saya kuliah juga membayangkan mikropaleontologi ini sebatas menentukan umur. Jadi batuan itu kita bisa tahu umurnya dari partikel ini sebenarnya. Kemudian menentukan lingkungan di mana tadinya dia hidup gitu.
Tetapi semakin ke sini belajar sampai jenjang S2, S3, ternyata fungsi dari ilmu ini tidak sekedar menentukan umur saja, tetapi ternyata termasuk perubahan iklim, termasuk bagaimana kondisi ekosistem di laut pada saat itu, bagaimana temperatur di laut. Jadi beda ya, berbicara climate dengan berbicara temperatur itu beda ya. Nah, itu yang membuat saya tertarik sebenarnya. Ya, jadi tidak hanya bisa mengukur umur, tapi juga perubahan iklim. Nah, bahas soal perubahan iklim global saat ini, Prof. Itu sebenarnya mengapa penting untuk meneliti jejak yang sebenarnya sudah sangat lama ya di masa lalu ini, Prof? Iya, berbicara jutaan tahun. Jadi perubahan iklim yang kita lihat sekarang, seperti beberapa penyampaian saya mungkin di dalam kelas atau di beberapa sumber yang lain, menyatakan bahwa pemanasan global itu tidak hanya terjadi sekarang, tetapi pernah terjadi di 56 juta tahun yang lalu. Namun itu bukan berarti bahwa dengan adanya pernyataan itu berarti kita menganggap itu biasa gitu sebenarnya. Jadi tidak. Karena pada saat itu belum ada kehidupan manusia tentunya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu ya betul-betul alami gitu. Faktor alam, faktor geologi yang bekerja. Tetapi sekarang dengan bertambahnya populasi manusia, nah itu kan akan mempercepat atau men-trigger polusi udara. Jadi banyak hal yang memicu terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim itu. Nah, kontribusi manusia ini sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim itu. Nah, makanya dengan adanya ilmu ini juga kita bisa menelusuri bahwa misalnya sepersekian ribu tahun yang lalu, sepersekian ratus tahun atau juta tahun yang lalu pernah terjadi iklim seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan siklus itu terjadi dan akan terjadi di masa depan. Nah, itu yang penting mungkin kita tanamkan kepada mahasiswa pastinya ya, bahwa kita tidak bisa melihat begitu saja itu fenomena alam yang terjadi sekarang. Sekira itu. Baik, jadi ternyata perubahan iklim sudah jauh jutaan tahun sebelumnya terjadi, tapi jutaan itu secara alamiah dan sekarang terjadi akibat ulah tangan manusia itu memperparah keadaan perubahan iklim. Nah, untuk fosil mikro itu sendiri, Prof, apa saja yang paling sering digunakan untuk rekonstruksi iklim purba itu? Ada banyak. Sebenarnya kita sebut dengan istilah proksi ya. Jadi perwakilan, tidak hanya fosil saja, kayu juga, diameter kayu juga bisa kita gunakan, es juga bisa kita gunakan. Tetapi yang paling mudah dan istilahnya quick and real, paling mudah dan kita bisa percaya dan murah. Nah, ini dengan menggunakan ini nih, salah satunya. Jadi yang besar ini adalah kita bisa bayangkan ukurannya itu ada skalanya 100 mikrometer. Jadi per satu skala itu 100 mikron. Jadi besar daripada foraminifera ini sekitar sampai 500 mikron. 1 mikron itu sejuta meter. Jadi 0,001 mm. Jadi kita bisa bayangkan yang sebelah kiri itu foraminifera. Nah, yang kecil ada bulatan kuning itu nanoplankton. Nah, itu segitu itu. Jadi 10 mikrometer. Jadi 10 pangkat minus 6 gitu. Nah, bagaimana peran dari fosil mikro ini, Prof? Dalam mencatat iklim di masa lalu. Oke, jadi kehidupan dari organisme ini di laut pada saat itu sangat tergantung oleh iklim. Jadi ada misalnya yang hanya hidup pada kondisi hangat, ada yang hanya bisa hidup pada kondisi dingin. Jadi kalau kita misalnya melihat organisme ini kita temukan di dalam lapisan sedimen. Jadi laut dalam itu kan bisa sampai 4.000, 5.000 meter. Jadi bayangkan untuk terbentuknya 1 cm di laut dalam itu membutuhkan waktu kurang lebih 1.000 tahun. Partikel ini yang kemudian jatuh terendapkan menjadi sedimen-sedimen. Ini adalah salah satu contoh gambar dari nanofosil. Perlempengnya ini kan dalam bentuk bulatan ya. Nah, itu ada kepingan-kepingan. Nah, kepingan-kepingan ini yang akhirnya mati terendapkan di dasar laut. Nah, ini termasuk fitoplankton. Jadi fitoplankton itu dia
termasuk jenis tumbuhan di laut. Jadi merupakan kita kenal sebagai produksi utama, sebagai produsen yang menjadi sumber makanan. Jadi sumber makanan bagi ikan, sumber makanan bagi yang tadi yang besar itu zooplankton, dia itu pemangsa. Nah, ini yang ini makanannya. Nah, jadi seperti itu, jadi menyerap CO2 di udara. Jadi udara-udara kotor di atas samudra itu kemudian terserap masuk ke dalam laut. Nah, ini kemudian terendapkan. Ini juga menjadi salah satu sumber untuk hidrokarbon, penghasil minyak, energi fosil. Iya. Terus seberapa akurat sih ini, Prof, fosil mikro ini dalam mencatat perubahan iklim yang ada di laut? Iya, karena ini bisa ukurannya sangat halus ya. Iya. Ukurannya sangat halus, jadi dia bisa kita dapatkan dalam lapisan sedimen yang sangat tipis. Beda dengan organisme yang besar, kemudian mati, itu pasti membutuhkan sedimen yang tebal untuk menjadikan itu sebagai fosil. Karena untuk proses pemfosilan itu dia harus terhindar dari kontak dengan atmosfer. Tidak boleh teroksidasi, jadi begitu mati harus tertutup oleh sedimen. Nah, ini karena ukuran kecil tadi, jadi ketika ini kemudian tersingkap ke permukaan menjadi batuan, kemudian kita mengambil per sampel per berapa senti, nah ini bisa kita teliti apakah dengan menggunakan relatif penanggalan umur atau dengan menggunakan absolut. Jadi kita dating tapi itu biayanya mahal dengan menggunakan oksigen isotop. Nah, kita bisa memprediksi atau melihat bahwa sekian derajat, sekian temperatur yang ada pada saat itu. Tetapi kalau yang ini kita bisa melihat dari kelimpahan. Jadi semakin banyak, kemudian ukurannya kecil, berarti yang terjadi pada saat itu adalah iklimnya lebih dingin. Tetapi kalau ukuran-ukuran dari organisme ini besar, maka yang terjadi pada saat itu kemungkinan iklimnya adalah hangat. Jadi seperti itu untuk mengetahui seperti apa climate yang terjadi di masa lampau. Begitu cara kerjanya. Nah, untuk selanjutnya lebih detail bagaimana cara kerja dari fosil mikro ini, kita jeda terlebih dahulu, Prof. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Unhas Speak Up. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ara dalam Unhas Speak Up. Tentunya masih dengan Ibu Profesor Mutia Farida STMT. Kita lanjut nih, Prof, terkait bagaimana cara kerja dari fosil mikro tadi. Iya, itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa karena ukurannya sangat kecil, kemudian bisa tersimpan dalam sedimen yang sangat tipis, sehingga peristiwa-peristiwa geologi yang ada di dalam ekosistem pada saat itu bisa terekam dengan baik. Nah, ini bisa kita lakukan identifikasi dengan melihat spesiesnya. Spesies ini misalnya apakah kehidupan pada saat itu seperti apa? Apakah dia hidupnya di daerah yang beriklim dingin
atau air yang dingin atau air yang hangat. Nah, kita melihat kelimpahannya, kemudian kita melihat bagaimana produktivitas dari setiap spesies. Nah, dari situ kita tentukan umur, kemudian kita menentukan, oh ini hidupnya di iklim seperti itu tadi. Apakah dia termasuk di dalam oligotrophic condition atau atrophic condition. Itu berhubungan dengan nutrisi yang banyak atau nutrisi yang miskin. Nah, seperti itu dia merekam jejak-jejak tidak hanya iklim sebenarnya, tetapi kondisi ekosistem yang ada pada saat itu di laut seperti apa. Itu cara Nah, kerja itu salah satu ya. Karena fosil mikro itu tidak hanya terdapat di laut sebenarnya, ada di darat juga. Ada di kondisi di pantai, di transisi, tetapi karena kita mengetahui bahwa laut itu adalah yang paling luas, 2/3 dari bumi ini ya. Jadi ya otomatis organisme yang hidup di laut itu pasti jumlahnya lebih melimpah dibanding yang ada di darat. Seperti itu. Baik, kita beranjak Prof. Prof sudah melakukan riset mendalam di kawasan Tonasa. Kenapa memilih kawasan Tonasa, Prof? Dan mengapa itu penting dalam risetnya, Prof? Ya, Tonasa, namanya formasi Tonasa ya. Kenapa dikatakan formasi Tonasa? Karena kalau misalnya kita jalan-jalan ke Maros, Pangkep, oleh masyarakat itu bahasa yang mereka kenal itu batu kapur gitu. Tetapi istilah ilmiahnya sendiri batu gamping atau limestone. Nah, ini kita punya modal yang besar. Kenapa? Karena Sulawesi Selatan itu termasuk yang mungkin nomor 2 di dunia ya, yang mempunyai topografi kars Maros Pangkep. Jadi mungkin Cina nomor 1, kemudian kita alhamdulillah kemungkinan nomor 2 di ini untuk topografi karsnya. Nah, ini yang perlu kita jangan sampai kita hanya bisa mengeksplorasi tapi tidak mengenal bagaimana proses pembentukan dari Tonasa sendiri. Nah, kenapa dikatakan formasi Tonasa? Karena susunan batuan yang terbaik yang mewakili dari semua sebaran batuan ini adalah ada di daerah Tonasa, di Pangkep. Tetapi sebaran batuannya sendiri mulai dari Baru sampai Jeneponto. Nah, ini seperti terlihat di layar ya. Jadi yang berwarna biru gelap itu formasi Tonasa. Jadi mulai dari utara sampai ke selatan. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana rekonstruksi, istilahnya paleogeografi, seperti apa kondisi pada saat mulai terbentuk. Jadi Tonasa itu terbentuk sekitar 60 juta tahun yang lalu sampai 30 juta tahun yang lalu. Jadi memerlukan durasi 30 juta tahun. Jadi kita bisa bayangkan waktu yang begitu lama. Kemudian kalau kita mengeksplorasi ya, ini misalnya ada pabrik semen, ada pabrik marmer, dan batuan ini juga adalah penyimpan air terbaik dan penyimpan gas serta minyak tentunya. Tetapi ini masih perlu penyelidikan yang lebih jauh ya, apakah ada juga di sini atau tidak gitu. Nah, ini yang perlu kita dalami lebih mendalam karena kita yang punya batuan yang sangat kaya. Jadi perlu kita teliti lebih mendalam mengenai formasi Tonasa ini. Saya kira ternyata di kawasan Tonasa ini formasi Tonasa tersebar batuan terbaik ya di Maros, Pangkep. Iya, bahkan di Indonesia ya. Luar biasa. Jadi selain sebagai rekaman iklim, Prof, bagaimana fosil mikro ini membantu eksplorasi geologi seperti minyak dan gas yang tadi sempat disebutkan? Iya, saya katakan tadi bahwa terutama fitoplankton, Calcareous nanofosil itu adalah produsen dan semua organisme laut yang kecil-kecil itu tetapi jumlahnya kita tidak bisa hitung ya. Nah, itu kemudian yang menjadi energi fosil, jadi sebagai sumber utama di dalam hidrokarbon. Jadi kalau misalnya kita akan menelusuri mencari minyak, jadi beberapa kerjasama yang telah kami lakukan ya, ada beberapa company itu pasti diminta untuk menganalisis fosilnya. Nah, kenapa? Karena mereka ingin mengetahui umurnya, kapan pembentukan dari batuan tersebut misalnya, kemudian di lingkungan seperti apa hidupnya pada saat itu. Kemudian kalau company misalnya minyak ini mau membuat hubungan, mencari link, artinya korelasi. Jadi dihubungkan yang mana yang lapisan kira-kira yang
mengandung hidrokarbon yang betul-betul sudah matang gitu. Nah, kita bisa telusuri dari kandungan fosil ini, fosil mikronya. Nah, seberapa besar peran dari mikropaleontologi ini, Prof, dalam pemetaan kawasan bencana geologi dan mitigasi bencana? Itu gimana, Prof? Ini yang belum terekspos, belum banyak yang tahu. Jadi biasanya kalau berbicara mitigasi itu kan biasanya lebih ke geotek ya, orang-orang geologi teknik gitu. Tetapi kita lupa bahwa kenapa ini penting, karena yang mengetahui umur dari batuan yang kita akan pakai misalnya untuk apakah itu bangunan teknik atau untuk mitigasi bencana gitu, nanti saya akan menjelaskan seperti apa. Ini ilmu ini penting karena ini daerah ini ternyata tadinya di kawasan seperti ini, apakah tadinya di laut kah, di danau kah terbentuknya, jadi bisa mengetahui karakteristik batuannya akan menjadi seperti ini kalau terbentuk di lingkungan seperti di danau misalnya atau di laut. Komposisi kimianya apa saja, nah itu bisa kita ketahui dari situ. Jadi ke mitigasi misalnya, salah satu contoh tsunami ya, tsunami atau banjirop. Nah, banjirop itu kan datangnya dari laut gitu, ketika pasang kemudian air masuk ke darat. Nah, pada saat air masuk ke darat, termasuk tsunami, itu akan membawa banyak sekali material dari laut, termasuk di dalamnya itu tadi organisme-organisme itu. Nah, ketika kita menelusuri sedimen yang ada di darat, kemudian kita menjumpai lapisan tipis, ukurannya itu kita mengatakan ukuran lempung karena sangat halus seperti tanah liat gitu. Nah, apabila itu menyimpan melimpah sekali kandungan fosil ini tadi, berarti itu menjadi asumsi bahwa ini pernah terjadi hempasan air, apakah itu akibat tsunami atau banjirop yang membawa material laut ke darat. Nah, dari situ kita bisa mengetahui di lapisan-lapisan mana, kemudian di umur kapan. Setelah itu kita bisa memprediksi siklusnya misalnya per berapa tahun, apakah per 10 tahun, per 50 tahun, sehingga kita bisa memperkirakan kemungkinan ini akan terjadi lagi gitu. Bencana apakah itu tsunami atau banjirop, dari situ bisa diprediksi lewat situ. Nah, dari riset Ibu di Formasi Tonasa dan juga ada di Walana ya Bu, itu apakah ditemukan indikasi perubahan lingkungan yang dapat menjadi peringatan terhadap bencana geologi di masa kini? Belum disebutkan tadi yang Walanai ya. Nah, Walanai ini ada di daerah Sopeng. Tetapi formasi Walanai ini sendiri menarik karena dikatakan sebarannya itu sampai di Selayar gitu. Artinya karakteristik ini perlu kajian mendalam lagi. Jadi formasi Walanai itu tadinya kalau kita melihat sekarang ternyata ada di daerah-daerah pegunungan sana ya, di Sopeng, di Sengkang sampai di. Setelah menemukan kandungan fosil ini, maka kita bisa mengatakan bahwa formasi Walanai itu terbentuk sebagian di lingkungan laut. Berarti ini pernah berada di laut. Nah, ini sangat menarik. Nah, penelitian sains itu baru belum banyak kalau di Walanai, tetapi kami berhasil mendapatkan yang kita sebut dengan disquaster. Nah, disquaster ini adalah salah satu penciri iklim hangat pada saat itu. Sementara di Tonasa sendiri ya ada satu spesies yang betul-betul khas dan itu hanya ada di umur tertentu saja, itu Hankenina. Nah, kalau ada fosil ini berarti iklim pada saat itu sangat panas. Jadi hangat sekali ya. Jadi kita tidak mengatakan panas seperti apa, tapi sangat-sangat hangat. Jadi hangatnya itu bukan sejuk sebenarnya, tapi lebih ke panas ya. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana Ibu Prof bisa mengintegrasikan hasil riset mikropaleontologi ini dalam bentuk program edukasi nih kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bencana tadi? Iya, karena ini tidak mudah sebenarnya, karena dari basic science, dari betul-betul mempelajari mengenai fosil ya, yang orang fosil itu ini seperti ini, tetapi dari aplikasi ilmu ini sendiri kemudian kita bawa ke masyarakat, terutama ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan guru-guru yang
yang ada di tingkat menengah dan atas itu kita berikan edukasi bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dari penelitian yang kita lakukan di laboratorium untuk kemaslahatan orang banyak sebenarnya. Disitulah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah ini tadi. Karena untuk menjangkau semua lapisan masyarakat itu mungkin agak sulit ya. Jadi satu-satunya cara yang kami lakukan adalah dengan mulai lewat pengabdian masyarakat itu di SMP, SD, mereka lah nanti akan menyampaikan ke orang-orang di sekitarnya bahwa ada satu bidang ilmu yang kita bisa terapkan untuk mengetahui bahwa kita harus menjaga lingkungan khususnya yang laut ya, ekosistem yang ada di laut. Dan terakhir Prof, boleh pesan ke para pemirsa Unhas TV apalagi generasi muda atau calon ilmuwan untuk bagaimana pentingnya memahami nih sejarah bumi khususnya ilmu mikropaleontologi. Iya, pesan buat generasi muda khususnya untuk mahasiswa ilmu kebumian. Jadi ilmu kebumian itu termasuk geologi, geofisika, geografi, bahwa kita tidak melihat ilmu itu hanya sekedar pelajaran di dalam kelas saja, tetapi sedapat mungkin itu betul-betul kita pahami dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena bumi kita ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang ada di dalamnya, dan mahasiswa kami harapkan berperan, terutama generasi muda pada umumnya, untuk menjadikan bahwa menuntut ilmu itu tidak akan pernah berhenti gitu, dan kita bisa aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga bumi kita agar tetap bisa berkesinambungan secara kedepannya akan lebih baik untuk kemaslahatan orang banyak. Sekiranya itu. Baik Prof, pemirsa, kita tadi telah menjelami ilmu mikropaleontologi dan juga telah mengetahui bagaimana masa lalu itu bisa kita persiapkan, pelajari demi perubahan iklim yang lebih baik ke depan. Tentunya untuk para generasi muda terus jaga lingkungan dan jaga bumi yang kita pijaki ini. Terima kasih Prof atas waktunya, terima kasih telah speak up di Unhas TV. Dan juga terima kasih kepada pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan tayangan Unhas Speak Up. Jangan lupa terus saksikan Unhas TV dan program-program lainnya. Saya Ara Aminah Rahmahmat beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.